Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pagi ini, subuh ini kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid kita, Masjid Jami Nurul Huda. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, juga kerabatnya, dan kepada kita mudah-mudahan nanti mendapatkan syafaatnya di akhir kiamat. Bapak dan Ibu sekalian, apa kabar Bapak Ibu? Udah sahur ya Bu ya, Pak. Sebelum saya mulai, barangkali ada baiknya kita mendoakan kepada saudara-saudara kita, jamaah kita yang hari ini mungkin masih belum sehat sehingga tidak bisa sholat berjamaah di Masjid Jami Nurul Huda. Kemudian juga kita doakan kepada saudara-saudara kita yang sekarang atau subuh-subuh udah berangkat ya untuk menjemput rezeki dari Allah. Semoga apa yang diusahakan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita berdoa dengan membaca Al-Fatihah pada semuanya, juga kepada kita. Mudah-mudahan kita sehat terus sehingga kita dapat berjamaah di Masjid Jami Nurul Huda dan dapat beribadah di bulan Ramadan ini lebih baik dari hari-hari biasa. Al-Hajiniyah wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya bukan mau mengajari, tapi saya mengingatkan kepada Bapak dan Ibu sekalian yang selama ini mungkin agak-agak lupa atau agak-agak tidak melakukan gitu. Jadi saya hanya mengingatkan dan kita sharing. Saya bukan siapa-siapa, qadarullah aja saya jadi ketua DKM. Bapak dan Ibu sekalian, judulnya sih sangat sederhana. Judulnya tuh mengapa kita selalu kurang dan sulit bersyukur. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, rasa kurang puas atau sulit untuk bersyukur ini keadaan ya, atau fenomena yang banyak dialami oleh kita ya, orang-orang di zaman sekarang. Fenomenanya seperti itu, atau keadaannya seperti itu. Walaupun hidup dengan kelimpahan harta atau kelimpahan materi, tetap masih merasa belum cukup memiliki. Hal ini sebenarnya bukan masalah materinya, tapi sebenarnya adalah menyangkut psikologis, artinya keadaan fisik kita
dalamnya ya. Kalau luarnya sih ya biasa aja kelihatannya ya, tapi kita nggak pernah tahu dalamnya itu seperti apa. Jadi artinya ini secara psikologis yang lebih dalam. Mengapa sih kita sulit bersyukur? Ya ini tadi yang saya sampaikan, ini pun buat saya pribadi, jadi mengingatkan kepada diri saya juga, bukan hanya kepada Bapak dan Ibu jemaah Masjid Jamil Huda. Jadi bersyukur adalah tindakan menyadari dan menghargai apa yang kita miliki. Kita miliki itu. Tapi ada yang komplain sama saya tuh, Mas. Pak, Bu, apa Ji? Emang lu miliki apa, katanya gitu. Loh, kenapa emang saya bilang gitu? Memang kita punya baju ya. Kalau di rumah mungkin kita punya motor. Jadi dia komplainnya nggak gitu Ji. Kita itu hanya dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita punya anak, kita punya harta, itu bukan punya lo Ji, emang punya lo katanya. Allahu Akbar. Jadi artinya memang itu titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak punya apa-apa. Bapak punya mobil segala macam, punya anak. Ya mudah-mudahan saya sebentar lagi juga punya cucu ya. Tapi itu titipan Allah. Jadi saya diingatkan sama teman seperti itu. Iya. Tapi kan nggak mungkin kita bilang saya punya baju gitu. Nggak mungkin kita bilang ini punya Allah gitu. Langsung kan. Tapi biasanya ya kita seperti itu. Tapi pada intinya ya memang kita nggak punya apa-apa. Semuanya emang ya punya Allah. Nggak ada tuh. Jadi seperti itu. Jadi semua yang kita miliki itu kita harus syukuri. Ada beberapa alasan kenapa kita sulit sih untuk melakukan apa? Melakukan bersyukur itu. Kenapa sih? Agak-agak sulit ya. Agak-agak pelit ya. Kalau kita mau apa namanya? Mau sedekah gitu. Kita mau infak. Padahal tadi yang teman saya bilang bukan punya lu Ji, itu ada hak orang lain juga. Ya terima kasih lah sudah diingatkan. Artinya ya memang kita itu nggak punya apa-apa. Tadi beberapa alasan yang mengapa kita sulit melakukan untuk bersyukur itu. Pertama adalah kebiasaan fokus pada kekurangan. Kita suka tidak mensyukuri kelebihan kita. Yang kita suka lihat kekurangan. Yang saya pernah cerita tuh ya, ada orang mau ngejual rumahnya. Jadi dia cuma melihat kekurangannya, dia merasa kurang. Dia punya rumah, punya segala macam itu, merasa kurang. Jadi dia merasa, gua harus beli rumah yang lebih bagus lagi. Gua jual rumah ini. Waktu itu saya cerita gitu kan. Nah, sebelum dijual dia apa? Dia minta tolong tuh sama ahlinya untuk menilai rumah dia itu seperti apa. Ternyata rumah dia itu adalah idaman dari dia yang selama ini dia berpikir gua harus begini, gua harus begitu. Ternyata rumah itu adalah
setelah di akses ya, lihat sama orang, wah rumah ini memang idamannya dia sebenarnya. Dia nggak sadar bahwa rumah itu rumah idaman dia nggak sadar karena udah kebiasaan ya. Kayak kita nih kebiasaan di masjid ya. Mungkin kalau orang yang baru datang ke masjid kita, megah banget masjidnya, enak banget masjidnya. Tapi kalau kita yang sudah biasa sini, biasa aja. Jadi orang itu akan melihat kelebihan juga, kelebihannya. Jadi kita fokus pada kebiasaan melihat kekurangan kita gitu. Harusnya kita fokus kepada kebiasaan atau kelebihan kita, walaupun kalau kita banding-bandingkan, kalau kita bandingkan yang lebih atas, kita hebat banget dia gitu. Tapi kalau kita lihat ke bawah, lebih banyak lagi yang susah, lebih banyak lagi yang kurang dari kita gitu. Jadi banyak kelebihan kita. Jadi kita fokuslah dengan kelebihan kita. Secara psikologis ini terkait dengan kata orang pintar itu bias negatif. Kenapa? Yang kita lihat itu kekurangan, yang fokus itu kekurangan. Dimana tadi yang saya bilang, otak kita itu kekurangan ya gitu. Kekurangan ya. Kemudian otak kita itu ngelihatnya yang negatif aja. Bukan nggak pernah ya. Maksudnya fokusnya itu ke sana. Coba kita buat fokus kita itu adalah kelebihan kita. Kelebihan kita, kemudian kita berpikir selalu positif. Jadi memang fokus kebiasaan negatif atau kebiasaan positif itu adalah mekanisme dari hidup kita, ketahanan hidup kita dalam kehidupan zaman ini ya, zaman modern seperti ini. Apa sih sebenarnya perasaannya? Karena ada perasaan tidak puas. Karena ada perasaan tidak puas. Itu di dalam hati ya, dalam psikis. Kemudian yang kedua, itu budaya konsumerisme. Konsumerisme itu apa ya, bapak-bapak, ibu-ibu, kira-kira? Konsumerisme dan kompetisi. Konsumerisme itu apa kira-kira? Hayang bae, mau aja. Ada ini, ada itu, pengen lagi, pengen itu. Padahal itu tidak perlu. Jadi bukan keinginan, itu bukan kebutuhan, tapi yaitu konsumerisme dan kompetisi. Otak itu biasa kompetisi. Masa dia punya itu, masa gua nggak bisa sih? Kan gitu. Jadi ngelihatnya yang negatif, coba yang positif. Mungkin kita akan selalu bersyukur. Jadi emang zaman sekarang itu yang dilihat adalah berapa banyak sih katanya yang dimiliki, padahal tadi saya udah dari awal, semua itu adalah punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kan suka bilang, apa sih yang kita miliki? Berapa banyak sih yang kita miliki? Miliki uang atau status ya. Status tuh ya, yang suka apa ya, bangga ya memang bangga lah. Sebenarnya bangga kita, tapi tetap harus kita syukuri.
Dan itu kita selalu terpengaruh sebenarnya. Pengaruhnya dari apa? Dari medsos ya. Ada iklan ini, bagus juga tuh. Ada iklan apa? Baju lah. Apalah, mungkin kalau orang-orang yang punya duit, iklannya dilihat iklan mobil lah, iklan rumah. Mas Ardi suka ngiklanin rumah. Ya tapi memang kalau memang itu kita butuhkan, kenapa enggak gitu. Tapi kalau kita nggak butuh, jadi fokusnya seperti itu. Akibatnya apa? Akibatnya kita akan masuk ke konsumerisme, atau kita akan merasa terus-menerus butuh, padahal nggak butuh. Jadi nantinya itu siklus apa ya? Siklus, artinya siklus itu keadaan ya yang berubah gitu, atau terus-menerus kita merasa butuh yang banyak padahal nggak perlu. Jadi seperti itu. Yang ketiga itu ya, kita suka tidak meluangkan waktu ya. Artinya meluangkan waktu untuk refleksi diri itu. Artinya kita bisa merenung ya. Kalau lagi lagi ada waktu, ya renungkanlah itu. Seberapa besar Allah telah berikan kita, seberapa besar kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur itu memang harus mempunyai kesadaran yang penuh ya. Artinya ya memang kita bersyukur, alhamdulillah. Oh, saya bersyukur lah. Terus kita ke masjid ini untuk apa? Untuk ibadah, ya bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang berpikiran terbalik. Terbalik apa? Kita sering ke masjid kan? Ada orang yang nggak pernah ke masjid. Jadi mereka berpikirnya terbalik, Pak. Orang yang ke masjid itu ya memang banyak dosanya katanya. Saya nggak perlu ke masjid karena saya nggak punya dosa. Ada orang berpikir seperti itu. Jadi jangan salah, jangan-jangan orang-orang yang nggak ke masjid itu dia merasa bahwa nggak punya dosa ya, nggak perlu ibadah di masjid gitu. Ada yang berpikir begitu. Saya pikir bisa aja sih ya, karena sekarang tuh apa-apa suka dibolak-balik Pak. Jadi kita suka merasa dipikir lagi secara akal ya Pak ya. Secara akal ya benar juga kali, jangan gitu. Secara akal banyak kata-kata yang dibolak-balik loh. Tapi kalau dipikir secara akal iya benar. Tapi ya mudah-mudahan kita tidak seperti itulah ya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman. Artinya kalau beriman itu percaya kepada Allah, kita punya rukun iman ya. Kemudian kita itu perlu menyadari apa? Menyadari bahwa kita itu tidak ada yang sempurna. Jadi hidup itu tidak selalu sempurna. Biasanya apa yang kita inginkan
atau ekspektasinya tinggi, kita dapatnya cuma kecil. Ya. Tapi kalau kita berpikir, kalau kita lihat dari iman kita, ya sudah, memang bersyukur kita. Memang rezeki kita semuanya kan sudah diatur sama Allah. Kita hari-hari berkegiatan itu ya memang Allah yang atur. Menerima bahwa hidup tidak selalu sempurna dan bahwa kebahagiaan bukan berasal dari pencapaian materi, bisa mengurangi rasa kekurangan. Jadi kita berpikir gitu aja, yang positif aja. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, menerima diri dalam keadaan adalah langkah penting untuk menuju kesejahteraan emosional. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu, sedikit saya mengutip ayat di Al-Quran dalam ayat atau surah Al-Baqarah ayat 152 terkait dengan syukur, ya. Saya terjemahkan saja. Maka ingatlah kepadaku. Maka ingatlah kepadaku, kata Allah nih. Aku pun akan ingat kepadamu. Jadi artinya jangan lupa lah. Ya. Allah ini bilang nih, kalau kita percaya, ya. Kalau saya percaya, karena saya kita sama-sama orang Islam lah. Fondasi kita kan di situ, rukun iman kita itu. Maka kita harus percaya, ini salah satu dari rukun iman. Artinya percaya kepada kitab atau Al-Quran. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Jadi itu di Al-Baqarah ayat 152. Ada satu lagi, hanya 2 ayat yang saya kutip. Ibrahim ayat 7. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambahkan nikmatku. Jadi kalau kita bersyukur, Allah akan nambahkan tuh. Positif aja tuh pikiran. Dan ini ayat Quran. Bukan main-main ini. Jadi kalau kita bersyukur, pasti Allah akan menambah nikmat. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, kata Allah, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Itu saya kutip cuma 2, padahal banyak itu terkait dengan syukur yang ada di Quran. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, jadi salah satu cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu aja yang mudah, yang gampang sekali yang kita ucapkan. Perbanyaklah zikir dengan mengucapkan alhamdulillah. Zikir itu kita lakukan baik saat susah maupun saat senang. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datang dari saya. Mohon maaf sekali lagi Bapak dan Ibu jamaah Masjid Jami Nurul Huda. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.